I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Adela Devita Gonsa, saya kelas 10C. Jadi, di sini saya akan menceritakan sejarah yang ada di kampung saya, asal-usul Tengku Siwa. Bicara tentang keindahan alam, Flores tidak perlu diragukan lagi. Salah satu pulau yang ada di NTT ini memiliki sejuta pesona yang sudah diakui di level nasional dan internasional. Salah satunya adalah Tengku Siwa yang terletak di Sambor, Desa Galak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai. Tengku Siwa sebagai tempat wisata di Reok Barat. Nama ini berasal dari sebuah kisah. Dulu ada seorang pemuda di kampung yang tinggal dekat dengan Tengku yang disebut Tengku Deru. Nama pemuda itu Siwa. Siwa itu tumbuh remaja. Saat remaja, tampangnya yang ganteng membuat banyak gadis luluh hati padanya. Banyak para pemuda di sana yang hidup bersama Siwa, tetapi Salaman, teman Siwa, ditolak oleh para gadis. Para gadis di sana hanya mau meniduri Siwa, maka timbullah kecemburuan teman-teman pria yang lain. Dia adalah pria idaman. Banyak gadis yang menginginkannya karena ketampanannya. Sayangnya, Siwa tidak meluluskan niat asmara bius dari para gadis. Artinya, Siwa malah menolak tawaran para gadis untuk bercinta dengannya. Suatu ketika, Siwa diajak oleh teman prianya untuk memanjat pohon pinang. Awalnya Siwa tidak menolak permintaan teman-temannya. Karena keikhlasannya, ia pun mengikutinya. Siwa kemudian memanjat pohon pinang yang tengah berbuah matang itu. Ketika Siwa hendak memetik buah pinang yang sudah matang, teman-temannya memotong pohon tersebut. Setelah dipotong, mereka yakin Siwa akan mati, sembari meninggalkannya begitu saja. Meski tumbang bersama Siwa, Siwa sedikit pun tidak mengalami cedera. Siwa tidak mempunyai sikap balas dendam. Ia hanya melihat itu sebagai kenakalan. Namun tak disangka, pada waktu yang lain, teman-teman remaja prianya mengajak Siwa mencari kayu api di dekat Tengku atau jurang yang dalam. Setelah mendekati Tengku, teman laki-lakinya mendorong Siwa ke jurang hingga Siwa pun jatuh, terperosok di Tengku pertama. Hati sang ibu cemas. Hari sudah mulai senja. Ibunya kian cemas dan berusaha untuk mencari Siwa. Dia berusaha mencari kemana-mana, namun tidak ditemukan. Sang ibu bertanya kepada teman-temannya, namun semua kawan-kawannya mengelak. Mereka tidak mengaku. Ibu Siwa kemudian marah dan bernazar, "Kalau kalian tidak memberitahu di mana anakku, aku akan mengutuk kalian semua dan menenggelamkan kampung ini." Meski mengutuk, teman-temannya tetap tidak mengaku. Setelah mencari selama 3 hari di berbagai tempat sambil memanggil nama Siwa, Siwa kemudian menjawab panggilan ibunya dari bawah jurang. Betapa kaget hati sang ibu melihat anaknya terperosok di tangga jurang. Siwa kemudian berkata, "Ibu, aku lapar." Ketika ibunya bertanya mengapa terperosok, Siwa mengaku didorong oleh teman-temannya. Ibunya pun mengambil makanan di rumah. Ketika tiba di Tengku tersebut, ibunya mengikatnya pada sebuah tali. Ibunya berhasil menaikkan makanan itu ke Siwa. Ibunya berusaha mencari tali agar bisa menarik Siwa dari jurang di tangga pertama. Dengan perasaan berharap, ibunya berusaha keras menariknya dengan tali hutan. Siwa terperosok ke dasar jurang. Upaya dari sang ibu untuk menarik Siwa dari tangga jurang pertama tidak membuahkan hasil. Talinya malah terputus, membuat Siwa jatuh lebih dalam. Melihat itu, ibunya menangis dengan keras dan menyebut namanya, Siwa. Siwa tidak tertolong lagi, nyawanya menjadi milik yang kuasa. Ia melihat dari atas jurang, anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Karena tidak mampu meraih jurang, sang ibu pergi ke kampung.
Ia berteriak ke semua warga kampung dan mengatakan, jika tidak memberitahu siapa yang mendorong Siwa ke jurang, maka ia akan menenggelamkan kampung ini. Walau diberitahu beberapa kali, sahutan sang ibu Siwa malah dicibir. Mereka semua tidak menghiraukannya. Menjelang gelapnya malam, semua warga tertidur pulas. Sementara ibunda Siwa terus menangis dalam kesendirian. Tidak ada yang peduli dengannya. Pada saat ibu Siwa menangis, datanglah jin dan berkata kepada ibu Siwa, "Aku akan membantu kamu menenggelamkan kampung ini. Jika aku berkata black atau car, kamu harus menjawab black. Aku akan menanyakan itu sebanyak 3 kali. Jadi kamu harus menjawabnya dengan sebutan black." Saat jin itu berkata black atau car, ibu Siwa langsung menjawabnya dengan kata black. Darat itu bertanya kepada ibu Siwa sebanyak 3 kali. Dan ibu Siwa juga menjawab dengan 3 kali. Dan jawabannya adalah black. Setelah ibu Siwa menjawab semua pertanyaan dari jin itu pun pergi. Persis di tengah malam, seluruh kampung mulai tergoyah. Tangisan dan jeritan meminta tolong memecah heningnya kegelapan malam itu. Apa daya, nasi telah menjadi bubur. Semua warga kampung tidak ada yang selamat. Teman-teman remajanya yang telah menghukum Siwa ditelan bumi. Hingga sekarang, kampung di mana Siwa tinggal dulu tinggal puing-puing karena telah ditenggelamkan. Beberapa bekas bahan konstruksi rumah masih terlihat sampai sekarang. Hampir seluruh warga tidak ada yang selamat dari bencana tergoyahnya tanah tersebut. Sejak itulah Tengku itu namanya Tengku Siwa. Tengku artinya jurang. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menayangkan sebuah foto dan video dari Tengku tersebut.